Minggu 8 Agustus 2021. Kami menyampaikan selamat pagi dan shalom. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai jemaat di setiap rumah. Mengawali kebaktian di saat ini, kami mohon perhatiannya terhadap warta jemaat. 1. Kami menyampaikan selamat menikmati tambahan usia kelahiran dan pernikahan bagi saudara yang menjalaninya di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. 2. Informasi pelayanan. Kebaktian pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Y.A. Atihuta dengan menggunakan tata kebaktian di rumah minggu kedua. Nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 4 ayatnya yang 1. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. Ibadah pemberkatan nikah bagi satu pasangan calon suami istri, Saudara Joy Devian Tentua dan Nona Inka Linggi, akan berlangsung pada hari Senin 16 Agustus 2021 di Gereja Immanuel Osem. Ketiga, informasi umum. Menghadapi realitasnya bahaya non-alam yakni pandemi virus corona, maka kami sangat mengharapkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengkonsumsi vitamin, terutama ketekunan relasi dengan Tuhan. Keempat, Majelis Jemaat menyatakan turut berduka cita kepada keluarga Sopranit Hukum atas berpulangnya Papa, Opa, Saudara Abraham Sopranit ke hariban Bapa di sorga pada hari Minggu 1 Agustus 2021, dan jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Selasa 3 Agustus 2021 di TPU Benteng Ambon. Tuhan Yesus selalu menguatkan dan menghibur keluarga. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat berkebaktian. Majelis Jemaat GP Immanuel Osem, Pendeta Nyonya Y.A. Atihuta Dias, Ketua, Penatua M25, Wakil Sekretaris. Jemaat diundang berdiri. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 4 ayat 1. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di tiap-tiap rumah, yang sementara mengikuti jalannya kebaktian di pagi ini,
Shalom. Mari kita langsungkan kebaktian di saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masih tetap berdiri, kita kidungkan nyanyian rohani nomor 11 bait pertama dan kedua. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini.
agar kasih sayang, hikmat, dan kebijaksanaan menerangi kehidupan rumah tangga kami. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita kidungkan nyanyian rohani nomor 137 bait pertama. Karena itu saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Nyanyian rohani nomor 139 baitnya yang kelima kita nyanyikan. Jemaat yang berkati Tuhan, di saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami semua di saat ini, supaya kami dapat membaca, kami dapat mendengar, dan berita kebenaran Tuhan yang akan ditaburkan. Roh Kudus ambil alih seluruhnya dalam kehidupan kami semua di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap mendengar apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Berita kebenaran Tuhan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 42, ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku
merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kedatangan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengandalkan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan gunungan Hermon, dari gunung Israel, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu berguling melingkupi aku. Tuhan memerintah kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan penyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bertabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah berbagai realitas dunia yang terkadang membuat kita kecewa, khawatir, bahkan tidak berdaya, orang bisa saja mengambil jalan-jalan pintas dan tidak lagi bertekun di dalam doa atau mencari Tuhan serta berkebaktian. Sebab pada dasarnya manusia memiliki banyak alternatif. Sekalipun alternatif itu pada akhirnya mengecewakannya dan membinasakannya. Misalnya saja harta, kekayaan, jabatan, pangkat, status sosial. Namun di dalam kenyataannya apa yang disampaikan tadi sesungguhnya tidak abadi dan tidak bertahan lama pada diri setiap orang. Karena berhadapan dengan realitas-realitas terkini pun tidak mungkin kita bertahan dengan harta, kekayaan, dengan jabatan ataupun pangkat.
Misalnya saja pandemi COVID yang menghantam banyak jiwa, yang menggerogoti banyak manusia. Tidak pandang bulu entah itu dia berkuasa ataukah tidak, dia punya jabatan ataukah tidak, dia laki-laki ataukah perempuan, dia orang tua ataukah anak-anak, dia kaya ataukah dia miskin. Pada sisi yang lain, kesenjangan-kesenjangan pun juga terjadi. Di tengah kemajuan IT, yang dekat semakin jauh dan yang jauh semakin dekat. Artinya apa, saudara-saudara? Ada kesunyian yang dirasakan. Orang bisa saja mengalami depresi, kekosongan di dalam jiwa. Dan ketika kita tiba dalam situasi dan kondisi itu, mungkin saja kita tidak punya solusi. Ataupun kalau ada solusi, pasti tidak tepat. Kita hilang harap, bahkan tidak berdaya sama sekali untuk mengatasinya. Tanpa kita sadari sebagai manusia percaya, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang memiliki kekuatan melampaui kekuatan apapun. Kekuatan Allah itu dahsyat. Kekuatan Allah itu tiada tertandingi. Bahkan di dalam Mazmur 46 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan itu pengalaman pemazmur. Itu yang dirasakan dan dialami oleh pemazmur, dan bisa juga kita yang telah mengalaminya, yang sementara mengalaminya, dan yang akan mengalaminya. Kedahsyatan kekuatan Allah, kemahakuasaan dan kemuliaannya yang hebat merajai kita. Dan pasti kita mengakuinya sampai dengan detik ini. Ketika kita bisa berhadapan dengan realitas hidup yang mencekam, realitas hidup yang menghadang langkah-langkah kehidupan kita dan masa depan kita, kita masih menjalani kehidupan ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tetapi justru karena kekuatan dan kedahsyatan Allah yang kita imani di dalam Yesus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi, siapa yang tidak pernah gelisah? Setiap orang pasti gelisah, apalagi berada di dalam suasana-suasana yang mencekam, berada di dalam berbagai himpitan, pergumulan dan persoalan-persoalan hidup secara internal maupun eksternal. Gelisah dan sungguh gelisah. Dan dalam kegelisahan itulah tentu kita punya pengharapan yang pasti. Sekalipun di luar sana ada begitu banyak pengharapan, tetapi yang sifatnya tidak abadi. Karena itu tatkala kita membaca kebenaran Alkitab dari Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, kita menemukan ada kerinduan pemazmur yang luar biasa yang diungkapkan dalam bentuk nyanyian oleh Bani Korah yang berisikan pengajaran-pengajaran tentang kehidupan ini, pengajaran-pengajaran tentang bagaimana relasi vertikal kita dengan Tuhan dalam seluruh harapan dan tumpuan kita kepadanya, menghadapi kenyataan-kenyataan hidup
Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini mengungkapkan bagaimana pemazmur gelisah. Bahkan kalau mau dikatakan depresi terhadap seluruh keberadaan yang dialami dan dijalani. Ia merasa jauh dari Allah. Sebab itu dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan situasi di mana kita tertekan, situasi di mana kita diancam dari berbagai penjuru, tatkala kita dimusuhi, tatkala kita dicemooh, kita mengalami depresi, seakan kita tidak mampu berdiri untuk menghadapi kehidupan yang ada di depan. Dan pemazmur pun merasakan hal yang sama. Karena itu dia katakan bahwa bilakah aku boleh datang melihat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, memang pada satu pihak ia tidak dapat ke bait Allah di Yerusalem karena ia tinggal di luar Palestina. Di pihak lain ia tinggal di antara orang-orang yang bukan Yahudi, yang merendahkannya dan selalu mempertanyakan di mana Allah. Dan di dalam suasana-suasana seperti itu dikatakan air mata menjadi makanannya siang dan malam. Ia bersedih hati, ia kecewa, ia khawatir, ia putus asa. Namun ia tidak terjebak, ia tidak terlena, ia tidak jatuh. Dan di dalam kegelisahan hatinya, depresi jiwanya yang dalam, ia ingat, artinya bahwa ia sadar, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku dapat berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ia merasakan jiwanya tertekan, gelisah di dalam diri. Dan di dalam situasi itu, saudara-saudara, ia menyadarkan dirinya, ia disadarkan bahwa berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepadanya, sebab penolongku adalah Allah. Bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya rasa situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini pun banyak membuat kita tertekan dan gelisah. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lepaskan dengan situasi dan kondisi pandemi ini. Anak-anak masih bersekolah secara online, tetapi kita juga diperhadapkan mungkin saja dengan biaya pulsa. Perekonomian keluarga, tetapi ditambah lagi dengan berbagai relasi-relasi sosial
yang luar biasa yang dialami. Saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi itu, apakah kita tinggal diam, merana, pasrah, ataukah kita harus melakukan sesuatu? Kita harus mendapatkan solusi yang terbaik supaya tekanan-tekanan kehidupan itu dengan sendirinya menghilang dan kita bisa menemukan suasana hidup yang normal. Solusi yang ditawarkan oleh pemazmur adalah berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah adalah satu-satunya solusi. Tatkala setiap kita membawa diri datang kepadanya, mencurahkan isi hati kita, berelasi dengannya, mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Sebab Allah pun tidak diam. Ia pun juga selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita alami dari waktu ke waktu. Allah tidak tinggal diam, tetapi Ia terus bekerja dari hari kemarin, hari ini, hari esok, dan yang akan datang. Dan jika Allah tidak tinggal diam, kita pun juga harus terus-menerus mencari Dia dalam segala situasi dan kondisi. Ia berkarya di tengah-tengah kegelisahan kita. Ia berkarya di tengah tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Ia berkarya di tengah kesengsaraan kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, Ia juga berkarya di tengah ancaman virus corona yang membuat kita terbatas dalam segala hal. Dan karya-karyanya itu nampak tatkala Tuhan memberikan hikmat bagi para ahli untuk menemukan vaksin, tetapi juga kepada pemerintah memberi petunjuk supaya bagaimana kita disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Tetapi juga penemuan obat-obat terbaru, walaupun masih dalam penelitian lebih lanjut. Dan ternyata Tuhan sedang bekerja sehingga tanda-tanda harapan hidup yang baru, harapan hidup yang lebih baik mulai nampak. Dan karena itu, saudara yang dikasihi, sebagai orang-orang percaya kita mesti bersyukur. Kita mesti berterima kasih dan tidak boleh berhenti untuk mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berada bersama dengan Tuhan, mendengarkan apa yang Ia mau dari kita dan mencurahkan isi hati kita, mesti menjadi prioritas dalam seluruh hidup kita, melampaui prioritas apapun. Kita juga diingatkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang adalah Immanuel, Allah yang selalu setia, ada di antara kita. Artinya bahwa Allah itu
keluarga-keluarga yang terus berdoa, keluarga-keluarga yang terus bersekutu. Sebab tidak saja Kristus naik ke surga, tetapi juga mencurahkan Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Karena itu di tengah berbagai penderitaan kita, sebetulnya kita memiliki teman yang paling setia, yang turut merasakan derita kita. Sebab ia sendiri menderita dan mati di kayu salib. Ia turut merasakan rasa sunyi kita, karena ia sendiri pernah merasa ditinggalkan. Tatkala ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan ia masuk di dalam kubur yang gelap, tetapi ia bangkit dari antara orang mati. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang pemazmur alami, juga pernah dialami dan dirasakan oleh Yesus yang kita percaya dan kita imani. Karena itu tatkala kita berada di dalam suasana susah, kita berada di dalam suasana gelisah, kita berada di dalam suasana sunyi dan senyap, ingat bahwa ada Tuhan, bahwa sandaran kita itu ampuh, harapan kita itu kokoh, tidak akan tergantikan dengan apapun, yakni Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Dan kiranya kerinduan itu selalu memberi inspirasi bagi kita, bukan kerinduan untuk melakukan hal-hal yang negatif, bukan kerinduan untuk menjatuhkan orang lain, bukan kerinduan untuk menghancurkan orang lain atau menghancurkan diri-diri kita dengan minuman keras dan seterusnya, tetapi kerinduan untuk menjumpai Allah, kerinduan untuk membebaskan keberadaan kehidupan kita yang penuh derita, dengan berjumpa dengan Allah untuk mengutarakan seluruh isi hati kita, membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati. Tetapi juga membuat kita pada saatnya memberi kesaksian sama seperti pemazmur, bahwa berharap kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, karena penolongku adalah Allah. Mari saudara yang dikasihi, berjuanglah untuk selalu dekat dengan Allah, merindukannya dan mendengarkan seluruh kehendaknya, agar kita bisa mengatasi dan mendapatkan solusi terhadap rasa gelisah, rasa cemas, kebimbangan, keraguan, dan kekhawatiran menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Verel.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Kristus, korban yang hidup, di hari Minggu, hari pemberian Tuhan yang kudus ini, kami umat-Mu bersyukur, dan sebagai ungkapan syukur, kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu. Bapak, ampunilah kami jika persembahan kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan banyak. Lalu Bapak berkati semua pemberian kami ini, supaya semua ini berguna untuk perluasan pekerjaan yang di dalam jemaat ini. Terpuji nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Amin. Mari kita bersyafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Keagungan dan kemuliaan-Mu tiada tandingannya. Kasih-Mu yang maha dahsyat tidak bisa diselami dengan logika. Kami patut bersyukurkan Tuhan dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, penebus kehidupan ini. Karena kelayakan yang Engkau karuniakan bagi kami untuk tidak menjauhkan diri dari setiap pertemuan yang beribadah. Dan kini kami ada di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap keluarga. Kiranya kami terhisap dengan persekutuan, kami terhisap dengan kasih-Mu, supaya kami bisa berbenah diri, supaya kami tidak ceroboh, tetapi kami menjadi orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang sadar diri bahwa bergantung, berharap, mencari Engkau dan berjumpa denganmu. Kami memiliki kekuatan baru. Kami mendapat solusi terbaik terhadap berbagai persoalan-persoalan hidup yang kami alami dan kami rasakan. Kami memohon belas kasih-Mu untuk mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, agar layaklah kami di hadapan-Mu dalam seluruh perjuangan kami dan upaya kami untuk hidup yang lebih bermutu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, kerinduan untuk menaruh harap kepadamu dan bergantung kepadamu, meletakkan seluruh asa kami kepadamu. Sebab hanya Engkau pemberi kehidupan dan pencetus masa depan. Hanya Engkau sumber kehidupan yang baik. Dan biarlah itu tertanam di sanubari kami, di atma kami Tuhan, agar kami pun bisa bersaksi di tengah berbagai realitas orang-orang yang mencemoh kami, orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang meragukan kemahakuasaan, bahwa Engkau Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus adalah Allah yang luar biasa dan ajaib. Kami datang dengan seluruh keberadaan diri kami secara pribadi, keluarga dan persekutuan, seantero jemaat GPM Immanuel OSM. Kami mohon belas kasih-Mu untuk menunggui keluar masukan, tetapi juga peduli terhadap setiap gumul-gumul kami. Tanggung jawab yang mesti kami aktakan di hari ini, di usbu ini. Kiranya Engkau menghikmati kami. Tanggung jawab untuk mendidik dan membina anak-anak kami. Tanggung jawab untuk bekerja dan berusaha. Tanggung jawab untuk selalu bersyukur kepadamu.
tanggung jawab kami dalam relasi-relasi sosial kemasyarakatan dan hidup bergereja. Kiranya itu kami lakoni di dalam kesadaran bahwa Engkaulah Tuhan kami dan Engkau juga yang telah memberi keteladanan yang baik bagi kami Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat yang Kau hadirkan di dalam kehidupan keluarga kami, berkat jasmani dan rohani dan di dalam diri-diri kami, dapat kami mengelolanya demi dan untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu, tetapi juga mengisi hidup kami dan kami juga menjadi penyalur berkat bagi dunia ini. Kiranya pendidikan anak-anak kami, upaya untuk memperoleh masa depan dan pekerjaan, kami bawa semuanya kepada-Mu ya Tuhan, supaya mereka tekun belajar, tetapi juga mereka takut kepada-Mu sebagai sumber masa depan. Peliharalah mereka teristimewa spiritualitas mereka yang mesti bertumbuh, agar mereka tidak membuat hati-Mu terluka dan tersinggung serta tersakiti. Hari-hari hidup mereka kami letakkan kepada-Mu, termasuk mereka yang sudah lansia, mereka yang janda, duda, yatim piatu, yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Diberkatilah mereka yang sakit dan segala-gala kesakitan di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Dirahmatilah kami sebagai para pelayan-Mu, para pelayan khusus dan badan-badan pembantu pelayanan dalam seluruh kerja pelayanan di dalam jemaat ini. Kami meyakini sungguh bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kiranya komitmen kami semakin bertumbuh untuk melakukan kerja pelayanan secara optimal, termasuk pekerjaan-pekerjaan fisik di dalam jemaat yang sementara ini dilakukan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Berkat-berkat-Mu tidak bisa kami hitung, luar biasa Engkau Tuhan. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku bersama gereja-gereja yang lain yang mesti menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Kami meyakini sungguh akan kepemimpinan-Mu yang luar biasa dalam seluruh keberadaan gereja-Mu, termasuk gereja Protestan Maluku, dari arah sinodal sampai di jemaat-jemaat. Sebagai masyarakat bangsa dan negara ini, kami turut mendoakan keberadaan kami di tengah kemajemukan, supaya kami saling mensupport, kami saling menopang, supaya kami saling menjaga kehidupan yang sesungguhnya, supaya apa yang dicita-citakan masyarakat bangsa dan negara ini tercapai, yakni masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Diberkatilah pemerintah kami dengan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai di dalam daerah di mana kami ada. Dengan hikmat dan kearifan yang bersumber dari pihak-Mu, itu akan menjadi bagian mereka dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk anak-anak-Mu yang ada di lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kiranya mereka pun juga berjuang dan bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami diperhadapkan dengan berbagai tekanan dan kegelisahan hidup, menghadapi realitas-realitas kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada satu sisi berdampak positif, tetapi juga pada sisi yang lain bisa berdampak negatif. Kiranya hikmat-Mu menjadi bagian kami untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik yang mesti kami lakukan dan mana yang buruk yang tidak boleh kami konsumsi.
pandemi virus corona dengan segala variannya yang belum berakhir. Terkadang kami gelisah, kami khawatir, kami ragu-ragu, kami cemas, kami sedih. Tapi kami bersyukur karena kami berharap kepadamu ya Tuhan. Dan karena itu kami berdoa di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus. Engkau sajalah yang melindungi kami. Dan pada saatnya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, agar situasi normal dapat kami jalani dalam seluruh aktivitas hidup. Biarlah para ahli, biarlah pemerintah dan semua kami yang punya kompetensi dapat melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas hidup yang melindungi diri kami tetapi juga melindungi orang lain, supaya kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sebab kebaikan-Mu luar biasa dan firman-Mu menjadi sumber inspirasi bagi kami dalam seluruh aktivitas hidup yang kami jalani. Tuntunlah langkah-langkah hidup kami, termasuk mereka yang tertular virus ini, mereka yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah, di ruang-ruang isolasi, mereka yang ada di garda terdepan. Kami taruh semuanya kepadamu, sebab Engkau dokter yang agung, tabib yang benar, yang selalu melindungi kami dan selalu menyehatkan kami. Alam ini berkenan dikendalikan juga oleh kami. Berdoa kepada Tuhan Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam nama Yesus. Dunia dengan segala isinya diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya uskup baru pemberian-Mu dipenuhi dengan berkat-Mu dan mengajarkan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menuruti ketetapan-Mu dan mendengarkan apa kata-Mu, supaya hidup ini tidak mubazir, supaya hidup ini tidak hampa dan kosong. Terpuji nama-Mu kini dan selamanya. Kami menyampaikan seluruh seruan kami, permohonan kami dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita kidungkan nyanyian rohani nomor 162 bait pertama dan kedua. Amin.
kebaktian yang kita lakukan akan segera usai. Namun sejatinya kebaktian nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita dan rela berbagi dengan sesama, serta peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kini terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kita masuki satu teduh sejenak. Saat teduh selesai, kebaktian selesai, selalulah berharap pada Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi hidup supaya kita tetap diberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Shalom.